Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 369, Aku menunggumu. Sayang sekali. Aku berencana untuk membunuhmu dan mengambil jiwa pedang kelas 1 ganda milikmu, tetapi sekarang tampaknya aku telah gagal. Melihat tubuhnya, Jiu Xiu menggelengkan kepalanya, kau berada di puncak di antara para prajurit di puncak alam Sein. Sedangkan untuk pejuang bonekaku, ia terlalu lemah untuk menunjukkan kekuatan tempur penuhku, jadi ia tidak dapat membunuhmu. Itu hanya seorang petarung boneka alam suci biasa, yang dibuat menggunakan sarana khusus sehingga ia bisa mengendalikan kesadarannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya dengan pejuang boneka. Melawan Jian Wushuang, yang tubuhnya begitu kuat hingga menentang akal sehat, dengan kekuatan di puncak alam Sein, tidak ada yang dapat dia lakukan saat ini. Sepertinya aku harus menunggu kunjunganku berikutnya ke benua Nanyang untuk mengambil jiwa pedangmu, kata Jiu Xiu. Tidak perlu. Jian Wushuang berkata dengan dingin, sebentar lagi, aku akan menuju ke tanah suci untuk membunuhmu. Bunuh aku. Jiu Xiu mencibir dan berkata, kamu. Ya, Jian Wushuang menatap boneka itu dengan tatapan tajam dan berbicara dengan suara tegas. Haha, Jiu Xiu tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon yang menggelikan, orang yang berpandangan sempit. Apakah kamu pikir kamu masih dianggap sebagai ahli top di tanah suci? Konyol. Di tanah suci, ada banyak semut sepertimu. Bagaimana mungkin seekor semut membunuhku? Mendengar ini, banyak penonton yang terkejut. Di antara orang-orang di sini, Jian Wushuang benar-benar diakui sebagai yang terkuat di benua Nanyang. Namun, dia hanyalah seekor semut lemah di mata Jiu Xiu. Namun Jian Wushuang tidak marah saat mendengarnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya, menatap Jiu Xiu, dan berkata dengan suara yang dalam, Jiu Xiu. Ada sebuah pepatah, mungkin kamu pernah mendengarnya. Jiu Xiu berbalik ke arah Jian Wushuang. Nasib selalu berpihak, jangan pandang sebelah mata padaku hanya karena aku sedang lemah saat ini. Kata-kata Jian Wushuang tersebar. Sudah 7 tahun sejak pertama kali aku berhasil mengumpulkan kekuatan spiritual dan menjadi seorang prajurit. Saat itu, bahkan Menara Bulu Darah, sebuah organisasi pembunuh di dinasti kita yang lemah, merupakan kekuatan yang sangat besar bagiku, apalagi Istana Kaisar Suci. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, aku menghancurkan Menara Bulu Darah. Hari ini, Istana Kaisar Suci, yang jauh lebih kuat dari Menara Bulu Darah, akan dihancurkan olehku juga. Apakah kamu pernah menduga hal itu akan terjadi? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sekarang, aku bukan siapa-siapa. Tapi 7 tahun dari sekarang, aku akan menjadi apa? Jian Wushuang berbicara dengan percaya diri dengan suara yang jelas dan kuat. Banyak pakar di sana mengagumi dan setuju dengannya. Dia percaya diri, dan seharusnya begitu. Karena dia telah mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi, tidak ada yang mustahil. Selain itu, dia bahkan telah menerima hadiah dari tanah leluhur. Manfaat ini memungkinkannya untuk memiliki potensi yang tak terbatas. Hanya butuh 7 tahun baginya untuk naik pangkat dari prajurit tingkat terendah menjadi seseorang yang menggemparkan seluruh benua Nanyang. Siapa yang berani meremehkan potensinya? Hehe, keberuntungan itu berbeda-beda. Karena kamu sudah banyak bicara, aku akan menunggumu. Cahaya kejam melintas di mata Jiu Xiu. Kata-kata sederhana ini merupakan tantangan langsung. Setelah itu, kesadaran Jiu Xiu lenyap dari sang petarung boneka. Tepat sebelum menghilang, dia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku hampir lupa memberitahumu, ibumu sangat merindukanmu selama ini. Haha. Kesadarannya lenyap dan boneka petarungnya langsung terjatuh tak berdaya. Jian Wushuang menggigil karena marah, tetapi cahaya di matanya tampak tegas dan kuat. Aku berjanji, aku akan pergi ke tanah suci. Jiu Xiu, tunggu dan lihat. Di udara, Jian Wushuang butuh waktu cukup lama untuk menenangkan diri. Pada saat itu, ia berbalik ke arah para ahli dari Istana Kaisar Suci. Pada saat itu juga, semua ahli Istana Kaisar Suci, termasuk kedua guru suci itu, tampak pucat. Tidak ada yang menyangka Jiu Xiu terpaksa menyerahkan pejuang bonekanya. Namun, meskipun kuat, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Jian Wushuang. Itu berarti Istana Kaisar Suci juga telah ditinggalkan. Bagi Jiu Xiu, Istana Kaisar Suci hanyalah pion, jadi dia tidak peduli sama sekali terhadap mereka. Ketika Jian Wushuang menatap mereka, mata mereka penuh dengan niat membunuh, guru suci pertama ketakutan dan gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak, para tetua Istana Kaisar Suci. Mereka berbalik menghadap guru suci pertama. Berlari. Meskipun hanya sedikit dari kalian yang bisa lolos. Kemudian dia menatap guru suci kedua dan mereka berdua bergegas menuju Jian Wushuang. Para ahli ini tidak hanya terkejut dan tercengang, mereka juga tampak pucat. Namun, hanya sedikit dari mereka yang memilih untuk melarikan diri.
Sebagian besar dari mereka mengikuti di belakang kedua guru suci dan bergegas menuju Jian Wushuang. Jian Wushuang sama sekali tidak punya belas kasihan terhadap mereka. Dia telah dengan mudah mengalahkan keempat guru suci tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang setelah dia tidak lagi menahan kekuatan penuhnya, terlepas dari apakah itu guru suci pertama, guru suci kedua, atau para ahli alam suci lainnya, tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh mereka semua. Pembantaian. Pembantaian yang kejam. Darah muncrat kemana-mana, memenuhi udara, dan suasana dingin menyelimuti istana Kaisar Suci. Pembantaian itu berlangsung selama 2 jam. Setelah itu, istana Kaisar Suci menjadi sunyi. Jian Wushuang, yang memanggul pedang panjang di punggungnya, berjalan keluar dari istana Kaisar Suci tanpa tanda-tanda aura amarahnya yang tersisa. Di daerah sekelilingnya, banyak pakar memandangnya dengan penuh rasa takut, ngeri, kagum, bahkan sembahyang. Itu adalah 2 jam yang menakjubkan bagi mereka. Tetapi itu adalah mimpi buruk bagi istana Kaisar Suci. Istana Kaisar Suci berubah menjadi neraka iblis selama 2 jam itu. Setelah pertempuran, keempat guru suci telah terbunuh. Master istana dan banyak tetua juga telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Hanya beberapa ahli senior yang berhasil melarikan diri dan selamat. Adapun murid-murid istana Kaisar Suci, Jian Wushuang hanya membunuh mereka yang memutuskan untuk hidup atau mati bersama dengan istana Kaisar Suci. Sampai sekarang, istana Kaisar Suci, yang telah menjadi penguasa di benua Nanyang selama ribuan tahun, telah dihancurkan.